Saudara terkasih, firman Tuhan yang akan kita dengar pada kesempatan ini, mari kita baca dari kitab Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Dan sebelum kita baca, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat pertemuan kami. Bersama saudara kami di sini sama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui akal dan pikiran kami menyertai kami, menyertai saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik, mari kita baca kitab Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Saya akan bacakan untuk kita. Saya awali dari ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya orang dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Saya ulangi di ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara terkasih, di dalam sistem perhitungan matematika ada tambah, ada kurang, ada perkalian, ada pembagian, ada akar, atau ada pangkat, dan sistem perhitungan lainnya. Tapi nggak ada kita temukan di dalam perhitungan matematika kata cukup. Entah kenapa lah itu. Di dalam matematika memang tidak ada kata cukup.
Dan uniknya, saudaraku, gaya hidup kita yang kita jalani sekarang sering berada pada perhitungan matematika tadi, sehingga kalau dibuat pertanyaan bagi kita, kapan kita merasa cukup dalam hidup kita? Mari kita jawab. Atigan doha merasahon bahwa cukup di dalam kehidupan kita. Apakah kalau kita sudah memperoleh gaji yang memenuhi UMR sudah cukup? Kayaknya enggak. Di dalam rumah kita selalu ada kebutuhan-kebutuhan yang kita merasakan, kurang ini ya, kurang ini ya. Di dalam kebutuhan kita, gaya hidup kita selalu mengatakan kayaknya belum lah. Masih ada kayaknya yang kurang. Andaikan ditanya kepada kita, sampai berapa simpanan uang yang kita miliki sehingga kita berkata cukup? Atau apa-apa saja aset yang kita miliki sehingga kita boleh mengatakan, udah cukup lah ini, udah cukup. Ibu bapak, gaya hidup kita sering berkata belum cukup. Sehingga gaya hidup itu juga yang membuat kita sering jatuh kepada seperti yang disebutkan Tuhan Yesus di dalam nats firman yang kita baca. Yesus berkata kepada para murid pada waktu itu, tatkala ada seorang dari orang banyak itu bertanya dan berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Saudaraku, kenapa Yesus menjawab dengan ayat 15? Di ayat 14 sebelumnya saya bacakan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau menjadi pengantar atas kamu?" Tetapi yang lebih pokok sebenarnya adalah jawaban Yesus di sini. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jaga dan waspadalah terhadap segala ketamakan." Berjaga-jaga dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung kepada kekayaannya itu. Di dalam hukum adat mereka, di dalam hukum adat tradisi yang ada di Timur Tengah pada waktu zaman itu adalah kalau seorang yang paling sulung, pembagian warisan kepadanya biasanya itu 2 kali lipat dari adik-adiknya. Jadi kalau yang paling sulung, dia akan mendapat 2 kali lipat jumlahnya dari adiknya. Itu sah dan itu menurut hukum yang berlaku pada mereka pada waktu itu. Tetapi mari kita lihat, seorang yang datang kepada Yesus itu berkata, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan kepadaku." Padahal dia sudah dapat. Padahal dia sudah memperoleh warisannya yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Tetapi justru dia menginginkan lagi warisan yang ada pada orang lain supaya juga menjadi bagian daripada dirinya. Itu yang disebut Yesus pada nats kita ini, berjaga-jaga dan waspadalah terhadap ketamakan. Artinya kita sering jatuh kepada ketidakpuas, tidak cukup. Saudaraku, mari kita ingat sejenak. Sesudah Allah menciptakan Adam dan Hawa, semua fasilitas sudah dibutuhkan, sudah dipenuhi oleh Allah, sudah disiapkan oleh Allah supaya dikelola oleh manusia Adam dan Hawa. Semua kebutuhan sudah ada di situ. Tapi ada satu yang Tuhan sudah berkata, Allah sudah berkata, kalau pohon pengetahuan yang baik dan yang benar jangan kamu makan. Kenapa? Manusia justru jatuh kepada ketamakan. Ketamakannya di mana? Saat iblis menggoda Hawa, iblis memberikan hoax pertama, yaitu hoax yang pertama adalah tidak betul. Ketika kamu makan pohon terlarang itu, buahnya itu, kamu mati, melainkan kamu sama seperti Allah.
Itu yang diberitahu iblis kepada Hawa. Rasa tamaknya, serakahnya Hawa pada waktu itu supaya ingin sama seperti Allah juga, dan bisa memakan pohon ini, buah pohon itu. Dan itu yang membuat dia jatuh ke dalam dosa. Yesus berkata kepada kita, waspadalah, berjaga-jagalah terhadap ketamakan. Ibu bapak terkasih, saya mencoba meneliti di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani. Ketamakan itu diterjemahkan dengan bahasa aslinya pleonexia. Pleonexia artinya keinginan, hasrat untuk memiliki lebih banyak, artinya serakah. Ingin berlimpah-limpah tergantung juga kepada keinginan orangnya. Jadi hasrat untuk memiliki lebih, itulah pleonexia. Itu yang membuat Adam dan Hawa jatuh. Mereka ingin lebih. Tidak ada kata cukup walaupun sudah terpenuhi. Ibu bapak terkasih, bukan berarti Tuhan Yesus anti terhadap harta dan kekayaan. Garis bawahi, Yesus tidak pernah melarang kita untuk memiliki harta yang banyak. Yesus tidak anti terhadap kekayaan. Tetapi Yesus yang tidak inginkan adalah ketika kita serakah, memiliki roh ketamakan. Roh ketamakan ini rupanya pernah diungkapkan juga di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Silakan saudaraku bacakan nats ini. 1 Timotius 6 ayat 10. Mari kita bacakan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Saya ulangi. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ibu bapak terkasih, Paulus pernah berkata bahwa cinta akan uang inilah yang menjadi akar segala kejahatan. Tidak salah kita berupaya untuk mencari uang, tetapi ingat kita bukan cinta uang. Cinta uang dan mencari uang beda, ibu bapak. Di mana bedanya? Kalau kita cinta uang, serakah akan uang, seperti yang di nats kita ini. Menginginkan punya orang lain juga menjadi milik kita. Menginginkan milik orang lain juga menjadi milik kita. Disitulah keserakahan itu muncul. Dan yang kedua, mengumpulkan barangnya untuk diri sendiri, untuk menikmati sendiri. Itulah yang disebut dengan tadi di dalam matematika, tidak ada kata cukup. Kali-kali ada. Tapi kalau nats kita ini nggak ada bagi-baginya, nggak dibagi. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus tadi, orang yang kaya itu, orang yang memiliki harta yang banyak itu, dia mengatakan begini. Dan di sini dia yang menjadi persoalannya. Di ayat 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada banyak barang. Padamu ada banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah dan makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Di mana letak kekeliruan kita di dalam mengelola harta adalah menggantungkan hidup kita ini kepada harta itu. Menggantungkan hidup kita, arah perjalanan hidup kita tergantung kepada harta yang kita miliki, bukan kepada sumber yang memberikan harta itu. Kita merasa puas, makanya kita menggantungkan hidup kita kepada harta itu. Yang kedua, kenapa keserakahan itu menjadi dosa, menjadi akar segala kejahatan? Adalah
Karena kita tidak pernah merasa puas akan apa yang kita miliki, makanya kita susah untuk bersyukur. Karena kita belum berterima kasih kepada Tuhan karena masih kurang. Deposito sekian, masih kurang lah, maunya untuk anak-anakku. Kalau sudah ada pertapakan atau perumahan, untuk anakku lah. Bahkan nanti maunya kalau bisa untuk cucuku. Padahal Tuhan Yesus berkali-kali berkata, cukupkanlah yang ada padamu. Di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus berkata, mengajari kita, berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berehama benami sadarion hagoluhan aryari, berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya. Karena Tuhan pasti mencukupkan. Tetapi kita kan selalu merasa masih kurang. Ibu bapak terkasih, firman Tuhan mengingatkan kita, berjaga-jagalah terhadap ketamakan. Saya punya ilustrasi mungkin membantu kita di dalam nats ini. Ada seorang orang kaya yang memiliki harta yang sangat banyak sekali. Dia gigih, dia mengumpulkan banyak harta. Dan saudaraku, saat di akhir hayatnya dia memanggil notaris karena dia memiliki 3 orang anak laki-laki. 3 orang anak laki-laki ini tentunya akan menjadi pewaris dari harta yang ia miliki. Lalu dia memanggil notaris, dan di dalam surat perjanjian di hadapan notaris, dia membuat pembagian hartanya demikian. Untuk bagian orang yang pertama, entah siapapun nanti itu, yaitu semua surat-surat perkebunan yang dimanapun, bahkan sawit, apapun itu, semua surat-surat tanah, perkebunan, dan juga kebun yang dimanapun, baik di Kalimantan sana, di Pekanbaru, di Jambi, semua di mana-mana, semua perkebunan, baik itu perkebunan karet, rabung, yang di Nagori Dolok pun, yang di Karyahan pun rambungnya, dan tanah-tanah yang dimanapun, itu menjadi bagian dari yang pertama mengambil, yaitu surat-surat tanah, surat-surat kebun, semua asetnya. Untuk yang kedua, dia memberikan perbagianan orang kedua, warisan untuk orang kedua, yaitu seluruh armada pengangkutan, baik di laut, baik di darat, ekspedisi, dan semua pabrik yang ada. Jadi pabrik yang ada di mana-mana pun itu menjadi bagian dia. Dan seluruh ekspedisi pengangkutan. Dan yang ketiga, untuk orang yang ketiga, entah siapapun nanti itu, yaitu satu Alkitab, sada Bibel, hanya itu. Ya, tapi memang udah di situ semua, mulai Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sada Musa, sada Musa, das Kubani, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, udah di situ semua, sampai Wahyu dalam Alkitab itu. Pada waktu yang sudah tepat, orang tua itu sudah tiada, dan pembagian warisan pun diberikan kepada mereka, kepada ketiga anaknya, karena memang ketiga anaknya ini sudah berkeluarga, sudah memiliki istri, pasangan masing-masing. Dan setiap nomor tadi, nomor 1 yaitu semua kebun, tanah, dan perumahan di dalam satu kotak. Jadi ada 3 kotak di situ. Kotak pertama yaitu surat-surat dari kebun, perkebunan, perumahan, semua ada di situ. Baik perumahan yang ada di Siantar, yang ada di Medan, yang ada di Jakarta, perumahan itu sama dia. Perkebunan itu sama dia. Itu nomor 1. Kotak nomor 2 adalah di dalam kotak ini ada surat-surat tentang ekspedisi tanah-tanah, semua perusahaan, pabrik-pabrik,
yang ada di situ itu untuk nomor 2. Di kotak nomor 3 yaitu hanya Alkitab yang berisikan Sada Musa, Dua Musa, Tolu Musa, Yesaya, dan semuanya. Di hadapan notaris mereka sudah siap untuk menerima konsekuensi yang ada. Dan mari bayangkan bagaimana jantunganlah semua istri mereka yang 3 ini. Jantunganlah, apalagi yang baru ditondong mungkin, baru nih rajain kan. Dan tentunya yang pertama mengambil surat, yang mengambil kotak, karena dia ambil kotak, sistemnya ambil kotak. Yang pertama mengambil kotak yaitu anak yang paling besar. Coba tebak. Kalau itu Helamu, kalau anak laki-laki yang pertama itu Helamu, coba suruh kotak yang mana yang mau diambil? Ya, kotak nomor 1, karena di situ ada perkebunan semuanya yang sedang menghasilkan, ada perumahan di mana-mana. Betul, dia akan ambil itu dan dia senang sudah memiliki itu. Dia akan dia bawa kepada istrinya, dan istrinya, aduh terima kasih papa, amang tahe, bujurnya amang namion, amang tahe, katanya udah disayang-sayang lah karena udah dapatlah semua kebun itu. Yang kedua, coba tebak apa yang mau diambilnya? Ya, yang mau diambilnya kotak kedua. Ada ekspedisi perusahaan di situ, ada semua kendaraan di situ, semua ada di situ. Di kotak kedua. Dan coba tebak bagaimana gembiranya istri daripada orang yang nomor 2. Yang nomor 3 tentunya tinggal hanya 1 kotak yang sudah tahu bahwa isinya adalah Bibel. Coba bayangkan, andaikan istri daripada anak yang ketiga ini adalah paribannya, baru tulang. Anggolang mar pirungut mahomani bohiniai, ringut mai. Iya, Bibel magan. Karena siapa yang gak tergiur dengan kotak nomor 1, kotak nomor 2? Kenapa kami harus mendapat kotak nomor 3 yang isinya ini? Yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan semuanya. Dan mereka sah-sah semua ditandatangani. Orang nomor 1, abangnya nomor 1, nomor 2 sudah hidup bahagia, senang menikmati hasilnya. Sementara anak yang ketiga lalap mamam basa-basa Bibel. Kendaraan semua udah disita. Kan begitu. Rumah pun tinggal yang dihuni itunya gak disita orang itu. Kalau enggak kendaraan udah disita. Tanah semua sudah disita karena sudah deal. Begitu perjanjian. Ibu bapak terkasih, anak yang ketiga ini beserta inang itu, mereka dengan menerima itu dengan berdoa. Tuhan, hanya ini yang menjadi warisan orang tua kami. Hanya Alkitab ini yang menjadi warisan dari seorang bapak yang begitu terkenal dengan segala hartanya. Tapi ini pun akan menjadi berkat bagi kami. Dan saudara-saudara terkasih, setiap hari, setiap saat mereka membaca, mulai Kejadian, Keluaran, semua inilah dibaca-baca. Semua dibaca-baca. Dan entah kenapa rupanya Alkitab mereka ini pun unik. Uniknya dia nggak periksa. Rupanya sesudah kitab Ayub ada nats yang hilang. Ada beberapa lembar yang hilang. Begitu mereka sudah selesai membaca Ayub, mereka menemukan sepucuk kertas. Sepucuk kertas ini rupanya begitu berlipat di situ kecil, dilihat itu cek yang bernilai 2 kali lipat dari harta mereka berdua, yaitu deposito. Jadi kalau harta yang orang pertama tadi ada 4M, orang kedua ada 3M, berarti ada 7M, miliar maksudnya, dikali 2.
Ada 4, ada 3M. Berarti ada 7. 7 kali 2, 14 miliar. Sudah dalam bentuk deposito. Saat mereka menemukan ini, apakah mereka melompat? Tidak. Mereka justru berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ibu Bapa terkasih. Mari kita belajar daripada perumpamaan yang Yesus katakan. Di dalam nats Lukas tadi. Hati-hatilah, waspadalah terhadap segala ketamakan. Sering sekali ketamakan ini yang membuat kita tidak pernah puas dalam hidup kita. Jadi kalau anak yang ketiga tadi, dia mengucap syukur dan dia berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita lihat, apakah ini hanya sebatas ilustrasi? Tidak. Silakan buka Alkitab Anda di dalam Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Ini nats yang harus kita luar kepala. Carilah dahulu parlobe mapindahi harajaon nagori atas a. Harajaon ini bata. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkannya. Garis bawahi ya. Akan ditambahkannya. Jadi kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah, maka akan ditambahkannya. Sekarang mari kita balikkan. Cari dahulu. Lawannya dahulu adalah yang pertama, carilah pertama, parlobe. Berarti parlobe pertama-tama lawannya adalah terakhir. Berarti carilah terakhir kerajaan Allah. Terakhir-terakhir dia. Nantilah sudah medua, kan gitunya. Maka apakah akan ditambahkannya? Enggak. Berarti maka akan dikurangkannya. Tetapi kalau cari dahulu kerajaan Allah, maka akan ditambahkannya. Amin. Akan ditambahkannya. Di dalam kehidupan kita saat ini, Ibu Bapak, di dalam menghadapi pandemi ini, kita sering mengeluh. Dan kita sering merasakan bahwa semuanya berubah. Yes, betul berubah. Pendapatan kita pasti berubah. Pengeluaran kita kenapa tidak berubah? Kan begitu. Kalau sumber uang masuk berubah, kenapa sumber uang keluar tidak berubah? Berarti ada gaya hidup. Ada gaya hidup yang kita tidak berubah. Tetapi pandemi ini mengajari kita, di dalam Tuhan Yesus mengatakan kepada kita saat ini, waspadalah terhadap keserakahan. Kenapa? Kita jujur bahwa penerimaan kita mungkin berkurang. Tapi kenapa pengeluaran kita tidak berkurang? Mari menyesuaikan diri. Disitulah kita bisa mengelola bahwa hidup kita tergantung kepada Allah, bukan tergantung kepada materi. Sumber daripada berkat itu Allah. Sehingga mari kita berpusat kepada Allah, bukan berpusat kepada berkat itu. Itu yang disebutkan di Matius 6 ayat 33 tadi. Cari dahulu kerajaan Allah. Untuk itu saudaraku berjaga-jagalah. Dan di ayat terakhirnya disebutkan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudaraku, mari kita catat ini, bahwa kita boleh kaya. Tentunya di hadapan Allah. Amin. Kita boleh kaya. Dan kita boleh menjadi saluran berkat. Sehingga kita kalau memiliki banyak berkat dari Tuhan, berarti Tuhan sedang mempercayakan itu kepada kita, supaya kita menjadi saluran. Tentunya saluran yang tak boleh sumbat dong. Bilang tong saluran tapi pasur, tapi sumbat ponjot. Tetapi saluran berkat, kita kaya di hadapan Allah. Waspadalah terhadap kejahatan, ketamakan, dan cinta akan uang. Tetapi marilah kita cinta kepada Tuhan, menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah sumber daripada kehidupan kita, bukan dari harta, bukan dari apa yang kita miliki. Bagi kita yang sedang kurang sehat, kesembuhan kita
bukan tergantung kepada obat. Tapi kesembuhan kita tergantung kepada sumber yang memberikan kesembuhan, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Sembuhlah. Percayalah. Dan saudaraku, sebelum saya menutup khotbah ini, saya ingin mengatakan, saya sekarang membuka pelayanan pastoral counseling online. Saya sedang membuka pastoral counseling online, walaupun kita tidak bertatap muka. Saya bersedia untuk melayani kita dimanapun berada, untuk sama-sama meminta dan berdoa kepada Tuhan. Mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Silakan catat nomor WA saya, sekaligus nomor handphone saya. Silakan catat, saya akan membaca itu. Saya akan bersedia menerima dan berdoa bersama-sama dengan saudara. Catat 0812 644 1400. Ulangi, 0812 644 1400. Atas nama Pendeta John Rilman Sinaga. Silakan WA-kan, invite-kan saja, WA-kan kepada saya. Kita sama-sama berserah kepada Tuhan. Kita bergumul bersama, memiliki iman bersama dan bertumbuh bersama di dalam konseling online bersama Pendeta John Rilman Sinaga. Sehatlah, percayalah, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Engkaulah sumber segala kehidupan yang kami miliki. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Menyerahkan hidup saudara kami yang mendengarkan firman ini, agar kami mempercayakan hidup kami, menggantungkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu yang tetap menuntun dan menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.